Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini sambil kita baca konsep ya, yang lagi minum, silakan bawa minumnya, yang lagi sarapan, ya selesaikan sarapannya, tidak ada masalah. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan Ibu Paulina menyampaikan berbagai macam landasan teori di dalam e-learning, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini. Perkembangannya luar biasa signifikan. Ini juga yang memotivasi kita melakukan workshop pada hari ini dan beberapa hari ke depan agar kita sama-sama bisa menyikapi ya, perkembangan globalisasi ini yang mana pada level individu kita bertanggung jawab langsung ya, untuk mentransformasikan anak didik kita yang kita didik sekarang ini untuk bisa lebih responsif ya, ke depannya. Nah, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai bagaimana strategi implementasi e-learning secara nasional. Kebetulan tadi juga disinggung saya menjadi ketua Badan Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya itu salah satu standar yang kita kembangkan adalah standar pendidikan jarak jauh. Tidak bisa kita tampik bahwa pemahaman kita di sini masih macam-macam, ya perspektifnya beda-beda. Tapi mungkin kalau kita mulai dari common denominatornya, yaitu yang sama saja dulu, gitu ya, supaya kita bisa bersama-sama mulai dari titik sudut pandang yang sama tadi bergerak ya, agar kita bisa mendapatkan hasil yang signifikan. Ya, upaya ini terus kami lakukan ya, sudah dari tahun 2004, sekarang tidak terasa sudah hampir lebih 10 tahun yang lalu, tapi terus terang kami akui impact-nya masih relatif tidak signifikan lah dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ini, ya, semenjak kita merdeka, mungkin ini perlu kita flashback kembali, ya, tanpa kita sadari bahwa di dalam undang-undang dasar kita, waktu sudah direvisi 4 kali katanya, ini tidak berubah. Tujuan pendidikan kita itu apa? Nah, kalau kita sudah sepakat dengan tujuan pendidikan ini, ya, akan banyak strategi untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Yang selama ini kita lakukan, itu hanya baru satu strategi dari sekian banyak strategi. Ya, itu belajar tatap muka, ya, tradisional, ya, reguler. Nah, artinya apa? Kalau kita sepakat, Founding kita sudah mengatakan tujuan pendidikan kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, kemudian menciptakan manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti dan sebagainya. Sementara tersedia banyak strategi yang kita kerjakan hanya satu, berarti kita tidak menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini. Ya. Itu yang mau kita coba terapkan dulu filosofinya di workshop ini. Nah, kita lihat lebih rinci lagi, apa sih isinya di dalam undang-undang tersebut? Coba lihat di sini. Pasal 31, setiap warga negara bukan berkewajiban, berhak. Jadi hak. Ya, kalau kita tidak memberikan hak orang yang harus berhak, itu sudah melanggar HAM. Hak asasi manusia itu sudah kita langgar. Lihat di sini. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, warga negara itu tidak semuanya bisa mendapatkan haknya itu dengan satu strategi yang selama ini kita implementasikan. Itu permasalahannya. Kenapa kita tidak membuka strategi yang lain? Kenapa kita tidak menyediakan strategi yang lain? Kita tidak menjalankan amanah undang-undang. Dan lagi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Oke, ini sudah dilakukan oleh pemerintah.
Nah, pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan dan seterusnya. Jadi semuanya public matters kita menurut ya, udah tahu persis sebenarnya apa yang dia cita-citakan. Cuman kita karena rutinitas, ya, business as usual, kita nggak mau membuka yang lain. Kita udah berada di comfort zone. Kita tidak menghilangkan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, tetapi ada upaya lain untuk bisa membuka frontier yang lain. Nah, kita lihat di sini terbaru Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012. Ditekankan lagi dari Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang, benang merahnya itu sudah jelas. Perintah undang-undang kita kalau mau menjadi warga negara Indonesia yang baik, ya, kita harus laksanakan undang-undang ini sekurang-kurangnya 2 tahun setelah dia digunakan. Grace period itu cuma 2 tahun. Mungkin karena kita tidak langsung bertanggung jawab terhadap dilaksanakan apa tidaknya, ya, kita tenang saja, kita berada di comfort zone. Ya. Tapi sebenarnya kalau ada institusi pimpinan, ya, yang tidak melaksanakan undang-undang itu, sementara dia punya kapasitas untuk melaksanakannya, dia melanggar undang-undang. Bisa dituntut. Dan kita lihat PJJ merupakan proses belajar mengajar, ya, yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media. Artinya apa? Untuk memberi kesempatan kepada warga negara tadi yang haknya, yang mungkin dia tidak bisa hadir seperti kita hadir pada pagi hari ini, siang hari ini, ya, tetapi haknya mereka tidak kita urus, tidak kita renggut, ya. Haknya mereka tetap kita berikan. Mereka bisa ikut belajar. Jadi dia tidak menggantikan orang yang bisa datang seperti ini, tidak. Kalau Bapak Ibu bisa hadir setiap hari di kelas, bagus. Tapi ingat bahwa tidak semua warga negara kita bisa seperti itu. Ya, tidak semuanya. Dan kita yang bekerja dan bertanggung jawab terhadap pendidikan, kalau kita tahu nih, kecuali kita belum tahu nih ya, harapannya pagi hari ini kita semua udah tahu ya, ya karena udah kita sampaikan, udah kita diskusikan. Kalau kita nggak menjalankan, kita tidak menjalankan amanat undang-undang dasar. Nggak jelas tuh. Nggak perlu, nggak ada keraguan sedikit pun di situ. Ya. PJJ bertujuan memberikan layanan penggunaan pendidikan tinggi, ya, kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Jelas. Ya. Tidak ada sedikit pun keraguan di situ. PJJ diselenggarakan dalam berbagai bentuk, banyak strateginya, banyak modusnya, banyak caranya. Ya. Gak perlu kita perdebatkan satu sama lain. Yang perlu kita perdebatkan bagaimana kita bisa, ya, secara proporsional menuju ke suatu level yang mature. Ya, ada proses pembelajaran di situ. Ya, kalau ingat tadi slide terakhir yang disampaikan Ibu Paulina, kalau memang tahap awalnya kita baru mau upload materi, itu sudah suatu improvement, sudah suatu kemajuan. Kenapa? Ketahuan dosen-dosennya itu punya materi dalam mengajar. Itu aja udah satu kemajuan. Sekarang ini masih banyak kita yang mengajar itu materinya semua di luar kepala. Ya, saya masih kebayang waktu saya S1 dulu di IPB itu, sebagian besar dosen saya itu mengajar di luar kepala semua. Ya, betul nggak Bu? Saya malu ternyata ada ibekan di sini. Ya, betul ya. Masih banyak nggak kita yang kayak gitu? Hah? Jadi kalau kita udah tahu apa yang diajarkan
oleh dosen-dosen kita nih, ya, nanti misalnya dari manajemen waktu dekat 1 misalnya bisa melihat nih, jangan-jangan materinya ini materi yang 20 tahun yang lalu nih yang diajarkan ya, ada luarsa. Nah, masuklah di situ intervensi kita. Nah, ini dosennya kelihatannya udah lama nih nggak kita workshopin gitu ya, kita kirim. Nah, makanya datang hubungi pagi ini gitu. Nah, masih nggak puas dengan undang-undang nomor 12 tadi, keluar Permendikbud 109 ya 2013. Terlepas ya masih ada di situ butir-butir yang mengganjal ya dari sudut interpretasi pemahaman masing-masing. Tetapi ini sudah suatu milestone yang luar biasa signifikan. Spiritnya ya secara kebijakan, secara peraturan kita udah dilindungi. Ya. Oke. Nah, tidak perlu hanya sampai di situ. Saat ini kita mengembangkan nih yang namanya standar PDB, standar pendidikan jarak jauh. Kebetulan saya orang yang paling bertanggung jawab untuk itu pada saat ini. Ya, draftnya udah banyak dibuat oleh Prof. Eko, Prof. Paulina, ya, masih terus kita perdebatkan. Nah, apa intinya sebenarnya di standar tersebut? Kita starting point kita tetap standar nasional pendidikan tinggi yang sebagai besar butir-butirnya ada di Permendikbud nomor 49. Ya, saya nggak mau memperdebatkan ada butir-butir tertentu di situ yang mengenai jumlah SKS dan sebagainya, itu di luar domain kita Pak ya. Kalau mau berdebat itu nanti di tempat lain, tapi kita mau fokus di sini bahwa di dalam ya Permendikbud 49 itu ada yang bagus di situ mengenai standar nasional pendidikan tinggi. Ya, yang selama ini kita itu boleh dikatakan tanda kutip nih, ya mungkin agak terlalu vulgar kalau saya bilang serabutan melakukannya. Contoh, ya selama ini untuk penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Ada 7 standar kan di situ. Nah, kita lihat lagi untuk internal ada namanya sistem penjaminan mutu internal. Ya, bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang kita jadikan instrumen di evaluasi eksternal dan internal tersebut itu kalau dikumpulin belum bermuara kepada standar yang kita inginkan. Nah, sekarang kita ibarat itu retreat dulu, yang mundur selangkah, kita lihat semuanya. Di Badan Standar Nasional Pendidikan sekarang ini kita coba pertanyakan kembali apa sih yang kita jadikan sebagai standar tadi, bukan untuk memvonis, tapi untuk mengukur di mana posisi kita sekarang ini. Where are we? Samakah posisi kita masing-masing? Tidak. Ya. Nah, kembali kepada landasan Undang-Undang Dasar tadi, kewajiban kita secara bersama-sama untuk maju secara proporsional. Kalau UI atau Fasilkom mau maju sendiri, dia tidak akan melakukan workshop pada hari ini. Nah, makanya ini berarti mengajak orang lain maju nih kan, takut jadi kompetitor. No, kita nggak melakukan. Nah, apa yang harus kita tambahkan? Nah ini tadi kalau kita mau lebih zoom in, yang berbeda itu prosesnya yang regular tatap muka. Ini kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, pendidikan jarak jauh bukanlah program studi. Dia hanya method of delivery yang berbeda. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya ya yang melandasinya. Karena ini banyak warga negara kita tadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, dilindungi oleh undang-undang, nggak bisa mendapatkan pendidikan karena apa? Fisik, lemah, mungkin dia cacat, mungkin dia sering sakit-sakitan, ya kena panas sedikit aja langsung masuk ICU. Ya, tapi ya, otaknya masih normal, masih bisa dia belajar. Ya. Apalagi faktor sosial. Ya kita lihat banyak warga negara kita yang karena
satu dan lain hal, ya, di kehidupan sosialnya, dia nggak bisa ikut program-program reguler, nggak bisa. Apakah itu terjadi konflik vertikal, konflik horizontal, ya, dan sebagainya. Faktor ekonomi masih banyak. Anak bangsa ini yang mesti membantu orang tuanya di sawah, ya, membantu orang tuanya jualan. Ya, kalau dia jualan setelah jam kerja misalnya nggak ada lagi pembeli. Kalau dia jualan di jam kerja, dia nggak bisa ikut belajar. Ya, jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan hak warga negara itu direnggus oleh kita. Ya, kita tidak menyediakan fasilitas untuk mereka bisa belajar. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, saya coba kotakkan kepada peraturan yang ada. Kalau sekiranya kita belajar waktunya sama, tempatnya sama, kayak gini nih, tatap muka, namanya program reguler. E-learning itu sebagai pelengkap, ya. E-learning sebagai pelengkap. Ya. Tugas, kalau saya ini, ya, ngajar, tugas tidak perlu lagi dicetak, ya, upload paperless. Ya, di program regulernya kita sehari-hari udah bisa kita menerapkannya, udah ada kontribusi kita ke lingkungan. Sekurang-kurangnya kita menggunakan penggunaan kertas. Ya, kurang-kurangnya kita juga memberikan keleluasaan. Ya, kapan kita mau mengumpulkan tugas, kapan kita mau memberikan saran, kapan kita mau berdiskusi dan sebagainya. Dan sebagai programnya yang berubah, namanya program reguler. Ini privilege. Inilah yang sebenarnya selama ini kita pertahankan. Kita nggak mau mikir ada 3 kuadran lagi yang sebenarnya di mana warga negara Republik Indonesia yang tercinta ini, ya, cukup besar jumlahnya tidak bisa mendapatkan pendidikan. Ya, cukup besar. Nah, tempatnya sama, tapi waktunya berbeda. Dia nggak bisa datang pagi hari karena mesti jualan. Ya, dia nggak bisa datang pagi karena dia mesti membantu orang tuanya di sawah. Dia baru bisa datang nanti malam. Ya, namanya program non reguler. Coba lihat di peraturan. Ya, program non reguler itu karena waktunya tidak bisa seperti waktu reguler. Nah, kalau kita PJJ-kan sumber pembelajarannya bisa secara proporsional, ya, saya tidak bilang seluruhnya. Kalau bisa seluruhnya, why not? Tapi yang selalu saya debat, ya, bahwa seolah-olah kalau ada 1-2 materi yang tidak bisa di online kan, langsung dipukul rata. Oh, e-learning itu nggak mungkin. Tidak bisa secara proporsional. Ya, nanti saya perlihatkan spektrumnya. Ya, namanya bisa kalau itu mau di PJJ kan apa PJJ non reguler. Ya. Walaupun sebenarnya mengenai tempat ini sudah tidak menjadi isu lagi kalau sudah di online. Nah, kalau waktunya sama, lokasinya berbeda kayak kita sekarang ini nih, ada video conference ya. Yang ini nggak di up ya ke yang lain. Mungkin ada peserta lain yang dia hanya bisa melihat dari kantornya, live, real time. Ya, namanya juga berbeda, program reguler. Ada yang berbeda di situ. Kita udah coba, kita ngajar begini nih, mahasiswa kita ada di Palembang, mahasiswa kita ada di Bali. Kita bisa melihat seperti saya melihat Bapak Ibu saat ini. Saya bisa panggil mereka, ya, saya bisa tanya mereka langsung real time. Nah, ada juga yang waktunya berbeda, lokasinya berbeda. Saudara-saudara kita yang di daerah 3T tersebut ya banyak sekali, ya, banyak sekali terluar, tertinggal, apalagi itu terdepan, ya, macam-macam. Jangan dikira nggak banyak anak bangsa yang masih berada di daerah 3T, masih banyak. Belum lagi kita yang misalnya mau berkiprah di daerah 3T, ya.
tapi kita tetap ingin mengupgrade pengetahuan kita. Nah, itu namanya belajar mandiri. Materinya ya harus kita buatlah semandiri mungkin. Ya. Ada teknik-tekniknya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Maulid, harus ada unsur pedagoginya. Ya. Teorinya kan begitu, implementasinya kita coba sekali, 2 kali, kita lihat evaluasinya ya. Nggak ada yang langsung jadi itu tuh, nggak ada. Ya, nah namanya apa? Kalau itu ada degree programnya, ya program non regular masuk di dalam undang-undang kita, masuk di dalam badan akreditasi nasional. Ya, saya udah lihat itu semuanya. Tidak ada keraguan sedikit pun di situ. Kita mulai ragu waktu kita mau mengimplementasikannya. Kita mulai ragu, oh ini kok begini, ini kok begitu gitu ya. Akhirnya nggak ada satupun yang kita kerjakan ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, apapun hambatan tadi orang untuk mendapatkan pendidikan, moodnya bisa pindah-pindah ke kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, silahkan. Kalau ada orang melarang kita melakukan itu, kita kembalikan aja ke peraturan, ke undang-undang ya. Tidak ada masalah. Kalau kita salah melakukan atau tidak melaksanakan undang-undang, tolong diluruskan. Gimana kita bisa memperbaikinya? Ya, udah kebiasaan kita ini melarang-larang aja. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat dulu, ya tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Ini namanya kelas jauh, ya. Orang punya kelas di kabupaten-kabupaten, ya. Ada 20 orang, suruh datang. Nanti dosennya dari Jawa, datang sebulan sekali, ya. Sekali pertemuan disikat untuk 8 sesi, ya. Nanti ketemu lagi sekali lagi menjelang setelah 3 bulan, ya. 8 sesi, udah total 2 kali pertemuan, ya. Udah 1 semester gitu. Nah, ini yang namanya kelas ini nggak boleh, ya. Ini yang nggak boleh. Ini yang melanggar undang-undang, ini yang melanggar peraturan, ya. Nah, tapi kalau kita larang-larang terus, nggak ada gunanya juga. Kenapa? Mereka melakukan itu dilindungi oleh undang-undang dasar kok, memberikan layanan pendidikan. Terlepas balik itu tuh mereka berbisnis gitu ya. Tapi kalau kenapa sampai saat ini di kelas jauh itu tidak ada yang berani membawanya ke pengadilan? Karena pasti kalah di pengadilan. Ya, udah tahu Kemendikbud itu pasti kalah. Karena orang yang memberikan kelas jauh itu dia berlindung di Undang-Undang Dasar 45 tadi. Undang-Undang Dasar menjamin, bahkan Human Rights Declaration menjamin setiap orang di dunia ini harus punya hak mendapatkan pendidikan. Oh apa ya? Kalau udah kayak gitu tuh nggak main gitu untuk menuntut. Tapi mau sampai kapan kita marah-marah kayak gitu? Ya? Nah inilah kita berupaya terus-menerus mengingatkan, harus kita kasih solusinya. Ya, solusinya seperti yang kita sampaikan. Nah, nih nanti rekan saya Prof. Eko akan mengelaborasi lebih jauh lagi. Ya, spektrum e-learning yang mana nanti di dalam e-learning itu ada yang kita PJJ-kan seperti kuadran 1, 2, 3, 4 ini nih. Ya, spektrumnya itu luas sekali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya materi setengah sesi aja, tapi bagus. Hasil renungan, hasil pemikiran yang dalam, share ke teman-teman yang lain. Karena Bapak Ibu tahu pengajar yang lain di Indonesia ini pasti butuh nih contoh konkret mengenai satu sesi yang Bapak Ibu ajarkan dari 16 sesi 1 semester. Posting, ya, open content namanya. Apa ruginya? Takut orang lain lebih pintar dari kita. Udah keduluanan orang lain lebih pintar dari kita ya. Justru begitu kita posting, kalau ada nanti yang komentari, kita bisa menyempurnakan hasil kontennya kita. Nah kalau kita mau lihat dari segi spiritual lagi, lebih dalam lagi, kita berpahala. Ya, pahalanya ini intangible memang ya, tapi dapat dirasakan di sanubari kita. Bapak Ibu kalau materinya dipakai, walaupun kita nggak tahu, wah kita datang ke satu kota berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan dari kota ini. Datang ke teman-teman yang lain, Pak materi Bapak saya pakai loh Pak, wah senang sekali. Ya Pak malam-malam kita Pak, kemana-mana saya pergi, saya dapatkan
hiburan seperti itu. Ya. Kalau sekiranya kita mulai berani nih, kita susun nih materi kita, ya. Tapi kita ingin orang lain juga ingin apa? Mau belajar ataupun mau menyempurnakan materi kita. Open content, open poster, udah banyak nih. Nah, kalau kita mau hargai ya secara formal apa yang kita ajarkan tersebut, ya, kita beri SKS, apakah itu namanya credit earning, apakah itu namanya credit transfer, ya, apakah itu namanya mau bentuk nanti certificate of attendance dan sebagainya, namanya open teaching. Faktornya apa? Semuanya masuk. Ya. Nah, banyak di antara kita ini mau ujuk-ujuk sini nih, yang paling tinggi majoritinya. Sementara materinya saja belum tersedia dalam bentuk digital. Nah, workshop ini kita harapkan minimal Bapak Ibu sekalian nanti punya materi yang sudah siap untuk mungkin di level kedua sendiri. Ya. Level satunya belum ada apa-apa sama sekali. Ya. Dan kalau saya lihat agenda kedepannya, Bapak Ibu akan langsung coba kembangkan materi-materi yang di selama ini. Nah, Bapak Ibu, tidak ada perubahan sedikit pun apakah kita belajar konvensional atau kita belajar dengan berbasis TIKN ini, ya. Karena sudah kita tekankan betul di standar nasional pendidikan nasional, standar nasional pendidikan tinggi, ya, SNPT, itu ada 4, ya, minimal kualifikasi, minimal ya, kualifikasi kompetensi lulusan. Tidak berubah dan tidak berkurang apakah strateginya yang mana kita pilih. Pertama apa? Sikap. Sudahkah kita dalam mengajar, ya, materi kita itu, pedagoginya tadi itu, ya, menekankan kita itu lulusan materi, lulusan kuliah yang kita ajarkan itu nanti mahasiswa kita lebih berbudaya. Sudahkah dia lebih beretika? Sudahkah dia lebih bernorma? Di mana mau kita letakkan itu? Di dalam e-learning bisa, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa misalnya posting di forum diskusi, ya, lihat bagaimana cara anak-anak kita merespon. Kita ajarkan mereka cara berkomunikasi yang baik. Ya. Kita ajarkan mereka cara beretika. Kita ajarkan mereka sesuatu yang berbudaya. Banyak fitur-fiturnya yang bisa kita terapkan di situ. Kedua, pengetahuan. Ini yang sebenarnya selama ini kita coba tanamkan. Padahal belum tentu juga berhasil. Materi ajar selesai kita ajar dalam 1 semester, kita asumsikan saja seolah-olah mahasiswa kita udah mengerti. Ya. Di sini kita ajari menguasai konsep, teori, metode, falsafah, ilmu pelajaran yang kita ajarkan dan sebagainya. Biasanya kita hanya memperhatikan itu. Itu pun tidak sepenuh hati. Business as usual. Nah, yang ketiga, keterampilan untuk kerja. Ya, sudahkah kita mengajarkan apa yang kita ajarkan ini? Mahasiswa kita itu bisa menunjukkan unjuk kerjanya sesuai dengan, ya, materi yang kita ajarkan. Apa instrumen evaluasi kita untuk mengukur unjuk kerja ini? Pernahkah kita selama ini melihat itu? Ya, saya juga baru belakangnya makin hari ya belajar terus. Ya. Nah, yang terakhir kontekstual. Ini pahami nggak? Mungkin Bapak Ibu dengar kemarin kasus 4x6 itu ya. Itu karena diterjemahin langsung ya, define 4x6. Ya, dari buku teks Amerika itu ya. Jadi yang benar itu 6 tambah 6. Kita nggak pernah menghargai proses sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita selalu diajarkan 2 tambah 3, 5. Tidak pernah diajarkan 5 itu konstitut dari nomor apa aja. Ya. Udah parah nih kita. Nggak kontekstual. Nggak ngerti kita apa yang kita ajarkan itu dimanfaatkan di mana gitu. Nih, ini nih Bapak Ibu sekalian ya. Founding fathers kita, pemimpin kita udah memikirkan itu secara dalam-dalam. Cuman
terjadi gap yang besar antara peraturan dengan implementasinya ini. Banyak orang nggak ngerti tuh, SNPT itu nggak ngerti, ya. KKNI nggak ngerti. Coba Bapak Ibu sekalian, siapa yang ngerti KKNI? Tahunnya hanya level 1 sampai 9. Saya ini aja berdebat mati-matian bahwa KKNI itu bisa 4 jalur tuh. Bapak Ibu punya keterampilan, saya akui, saya kasih SKS, Bapak Ibu bisa mengajar. Ya, itu substansi dari KKNI. Di mana-mana di dunia ini dapat qualification framework itu seperti itu. Kita enggak lucu. Kita buat akademi komunitas. Ya, pengajarnya harus minimal S2. Saya bilang apa-apaan ini? Nah, saya nggak tahu takdir saya ditunjuk menjadi ketua BSNP. Padahal saya selalu menghindar itu ya. Teman saya ini selalu bilang masuk ke sana, masuk ke sana. Saya nggak mau. Ya, saya tidak melamar, saya tidak apa-apa. Tahu-tahu dipanggil dan tahu-tahu ditunjuk jadi ketua lagi. Ya udah, saya obrak-abrik semuanya. Ya, setuju? Oke, nggak setuju saya keluar. Itu yang terjadi sekarang Bapak Ibu sekalian. Banyak keanehan di hukum ini. Padahal peraturannya, kebijakannya nggak mengatakan seperti itu. Waktu kita diimplementasi itu kita mulai berdebat Bapak Ibu sekalian. Oh nanti bisa aja dong orang kamu itu mengajar S1. Kenapa tidak? Kalau dia bertranslate dan keterampilan yang kita akui, kita recognize, kita equate dia ke level berapa. Kalau dia mengajar di level 5, kita equate dia ke level 7. Siapa yang akan equate itu? Kita bentuk konsorsiumnya. Ya Bu ya, kalau kita di perawat kan harusnya begitu. Banyak tuh bidang-bidang yang ahli gitu ya. Nah itu substansi dari KKNI. Coba lihat. Tapi begitu diimplementasikan. Nah semuanya itu Bapak Ibu sekalian nanti temukan ke dalam kurikulum kita. Ya, lebih kacau lagi tuh begitu kita lihat kurikulum kita ya. Kalau kita coba petakan di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, kita udah meneliti nih. Jadi kita bukan ngobrol saja, bahwa ternyata ya dari sifat pengetahuan keterampilan kontekstual yang berbasis TIK ini bisa kita tangkap nih. Ya, ada namanya learning layer, ada di mahasiswa S3 saya di sini itu, Spendianto tuh, dan doktor yang sekarang ya, dan lebih pintar dia dari saya sekarang ya. Nah, terbukti bahwa keempat ini Bapak Ibu sekalian bukan sesuatu yang lepas satu sama lain, ya, bukan sesuatu yang lepas satu sama lain. Dia itu dimensinya itu terkait, udah kita buktikan dengan penelitian, ya, dan secara natural datanya kita dapatkan. Jadi bukan kita desain, datanya natural. Kita lihat strukturnya ternyata yang betul. Gaya belajar, motivasi, knowledgeability ini semuanya bermuara pada kualifikasi kemampuan manusia. Keraguan apa lagi yang ada pada diri kita? Orang yang ragu gitu tuh bisikan setan aja itu yang menguasai dirinya ya. Yang membuat kita ragu-ragu itu tadi ya, karena kita nggak mau mengerjakannya, kita nggak mau berubah. Itu sebenarnya membuat kita resisten. Oke? Nah, nih hasilnya. Kalau grading mahasiswa, ya, tatap muka seperti ini, seperti kita lihat begini, ya, sebarannya dengan e-learning, ya, hipotesisnya tidak berbeda, tidak berbeda. Nah, coba uji cobakan lagi, itu Bapak Ibu sekalian. Ini eksperimen kecil-kecilan. Beranikan, kalau enggak 16 sesi, mungkin 8 sesi. Kalau enggak 8 sesi, mungkin 4 sesi dari 1 semester. Coba ujikan, ya. Belajar terus, akan ditemukan hal-hal yang baru di situ. Bahkan dari penelitian kita kalau ditambahkan personalisasi di dalamnya, yang biru ini skip ke kanan. Artinya apa? Semakin banyak yang lebih lulus, ya, dengan kompetensi yang kita harapkan. Betul. Jadi PJJ itu sudah diamanat, ya, merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar kita. Kebijakan PJJ sudah ada, walaupun masih terus kita sempurnakan. Nah, e-learning tadi hubungannya dengan PJJ, Bapak Ibu dan lihat 4 kuadran yang saya sampaikan itu pada dasarnya dapat meningkatkan mutu pendidikan kita. Walaupun tidak, kurang-kurang hasilnya undang-undang
tetapi kita mendapatkan benefit, yaitu warga negara yang tidak bisa mendapatkan haknya bisa mendapatkan hak tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut kepada